Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak henti-hentinya kita berikan syukur kepada Allah. Pagi hari ini kembali kita bisa hadir dan bergabung di Majelis Forum Hati. Semoga menjadi amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebelum bahas materi tentang salamatus sadri atau kebersihan hati, mari sejenak bersama surat Adz-Dzariyat surat ke-51 ayat 31 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Nursil alaihim hijaratan min tin sawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Fakhrajna man kana fiha minal mu'minin. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun? Qala, Ibrahim berkata, fama khatbukum ayyuhal mursalun? Apa urusanmu, duhai para utusan? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Para utusan itu menjawab, kami diutus kepada kaum yang jahat, ya, yang berbuat dosa. Nursila alaihim hijaratan, agar kami timpakan kepada mereka hijaratan min tin, batu-batu dari tanah yang keras. Sawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Musawwamatan, yang ditandai, inda rabbika, di sirapmu, lil musrifin, yakni untuk binasakan orang-orang yang melampaui batas. Jadi sudah ditandai akan kena siapa tuh katanya. Wa kharajna man kana fiha minal mu'minin. Kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di tengah kaum mereka, di tengah mereka. Fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Dan kami tidak mendapat di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafuna al-'adzabal alim. Dan kami tinggalkan pada negeri itu satu tanda, lil ladzina yakhafuna al-'adzabal alim, bagi orang yang takut akan azab yang pedih. Jadi di ayat ini ya kisah, sepenggal kisah dari kaumnya Nabi Lot. Jadi memang datang ke Nabi Ibrahim dulu dan baru nanti ke Nabi Lot. Nah, salah satu yang menarik adalah ketika, kan ini berarti ada dua hal yang dibawa oleh utusan ya, para malaikat ini. Tentang memberikan berita gembira kepada Nabi Ibrahim atas akan lahirnya anak yang ditunggu-tunggu. Yang kedua, ia akan diutus ke kaum yang mujrimin untuk uh, menyampaikan adanya azab. Nah, ini kisahnya kan akhirnya datang nanti ke Nabi Lot, kemudian di malam hari itu Nabi Lot sudah keluar, dan di pagi hari semuanya sudah dibolak-balik ditimpai batu ya.
sebuah dosa yang sangat nista, di mana disediakan bagi mereka wanita malah memilih laki-laki. Pelajarannya dari beberapa ayat ini bahwa selalu ada kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat baik dan menegakkan agama. Meskipun ini merupakan khususnya Nabi Ibrahim yang mendapatkan berita gembira tentang lahirnya anak, tapi secara umum hal ini menimpa kepada siapapun yang baik. Karena Allah menegaskan wa huwa yatawallas shalihin. Ia akan mengurus orang-orang yang saleh. Wal aqibatu lil muttaqin. Akibat baik itu berpihak pada orang yang bertakwa. Selalu ada berita baik. Jadi menjadi orang benar, menjadi orang baik itu kewajiban. Dan insya Allah, Allah akan limpahi ia banyak berita baik. Jangan dibalik. Yang penting jadi orang hebat, meskipun tidak jadi orang benar. Ya, belum tentu hebat. Itu yang pertama. Yang kedua pelajarannya bahwa bagi orang-orang yang mujrim, yang berbuat dosa, ada peluang besar akan mendapatkan azab dari Allah SWT di dunia. Tidak semua orang muslim diazab di dunia. Tapi beberapa kaum Nabi sebelum Rasulullah menjadi contoh betapa Allah berikan peringatan keras di dunia dan azab di dunia sebelum mereka diazab kelak di akhirat. Alhamdulillah minta. Nah, ini contohnya di sini adalah kaumnya Nabi Lut. Yang ketiga, bahwa azab yang menimpa orang-orang itu sudah ditandai akan menimpa siapa aja. Atau dengan bahasa lain, bisa jadi azab yang menimpa masyarakat tuh sudah ditandai. Jadi ini ada dua hal ya, kan ada ayat wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah akan fitnah yang jika datang tidak akan mengenai orang yang zalim di antara kalian. Itu satu bab. Jadi ya akan munafik bisa saja kena semua termasuk yang saleh. Tapi di beberapa case azab itu hanya menimpa orang yang tidak baik. Gitu. Yang baik diselamatkan. Tadi musawwamatan 'inda rabbik. Jadi batu itu sudah ditandai dari Allah. Oleh Allah. Jadi akan kena siapa dan tidak kena siapa. Dan di beberapa case memang ada yang satu azab itu menimpa semuanya, salihuhum wa talihuhum, yang soleh dan yang tidak soleh. Tapi juga ada satu azab yang memang mengena orang yang tidak baik aja. Yang baik selamat. Nah, ini memang lagi-lagi itu keputusan Allah dan ada hikmah. Yang hikmah pertama, ya agar orang-orang baik ini tidak membiarkan keburukan dominan. Karena akan ada fitnah yang menimpa semuanya. Nah, untuk case yang kedua, ya sebagai pertanda dan apa namanya, balasan baik ya, atau fadilah baik yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang mukmin. Sebelumnya diselamatkan kelak di akhirat, ya selamatkan dari azab di dunia. Dua-duanya ada hikmahnya. Demikian materi pada pagi hari ini. Lanjut ya, bab tentang salamatus sadr. Bab dalam istilahnya itu salamatus sadr ya, keselamatan dada atau kebersihan dada. Ini
akhlak umum tapi bisa menjadi akhlak khusus ya. Kan keselamatan hati atau kebersihan hati itu kan ya semuanya, mencakup semuanya. Tapi memang ada dianggap khusus orangnya itu bersih hatinya. Ah, gitu. Salamatus sadr atau kebersihan hati. Cara bahasa salima al-musafiru yakni khalasa wa naja minal afat. Yakni hati yang selamat, yakni maknanya selamat dari hal afat, penyakit. Nah, secara bahasa kalau kata salama yang dari kata salima, ya selamu itu menunjukkan kesehatan, keselamatan. As-sadr secara bahasa apa yang ada di dari tengkok sampai ke bawah, sampai ke pusar ya. Tapi juga as-sadr maknanya sesuatu yang tampak. As-sadru a'la muqaddami kulli syai'. Yang paling menonjol dari segala sesuatu itu namanya as-sadr. Sodarul amr, yakni apa arti dari sodarul amr? Yakni itu yang pertama. Sodarin nahari wal lail, yakni permulaan siang dan malam. Nah, itu secara bahasa ya. Nah kok kenapa kok hati disebut dengan sodr? Diterjemahkan dada itu. Li khululihi bihi. Karena dia hati itu letaknya di situ itu, di dada itu. Ya, secara istilah yang dimaksud akhlak salamatus sadr atau keselamatan dada. Ya, itu terjemahan tekstualnya atau kebersihan hati. Asy-Syaukani mengatakan amma salamatus sadri fal muradu bihi adamul hikti wal ghilli wal baghdha. Jadi meskipun secara umum namanya hati yang bersih itu hati yang bersih dari segala macam bentuk penyakit, tetapi ketika disebut khusus hatinya itu bersih, jadi hatinya bersih. Maknanya dia bersih, tidak iri, tidak dengki, tidak marahan. Nah, jadi itu namanya hatinya baik. Hatinya orang itu bersih, yakni tidak dengki, ghil itu gondok ya, tidak ada gondok ke orang, wal baghdha tidak marahan. Jadi orangnya itu berarti lapang, terus tidak ada yang dipendam, lepas gitu, dan tidak ada iri. Ada yang mengatakan al-qalbus salim alladzi yuhibbun nasa ma yuhibbuhu li nafsihi. Mencintai untuk orang apa yang ia cintai untuk dirinya. Qad salima jami'un nasi min ghishihi wa dhulmihi. Orang-orang itu selamat dari tipuannya dan kedolimannya. Wa aslama lillahi bi qalbihi wa lisanihi. Dan dia berserah diri dengan kepada Allah dengan hati dan lisannya. Wa la ya'dilu bihi ghairah. Jadi orangnya baik loh hatinya. Nah, kira-kira itu maknanya secara akhlak itu ya nggak iri, nggak dengki, nggak ngedolimi orang. Nah, itu namanya orang yang baik hatinya. Ya. Secara akhlak yang khusus ini. Meskipun terjemahan istilah hati yang baik ya, yang umum yang dikatakan Ibnu Qayyim. Yang dimaksud salamatu sabit menurut Ibnu Qayyim, al-qalbus salim huwa alladhi salim minasyirki wal ghili wal hikti wal hasati wal syukri wal kibri wa hubbi dunya wa riyasa wa salim min kulli afatin tubiduhu anillah wa salim min kulli syubhatin tu'ardu khair khabarah
syahwatin tu'aridu amrah, wa salima min kulli iradatin tuzakhim muradah, wa salim min kulli qati'in yaqta'u anillah. Oh, ini lebih luas sekali ini. Hati yang bersih itu ya hati yang bersih dari syirik, dari gondok ya, ganjal, dari iri, dari dengki, dari rakus, dari sombong. Selamat pula dari mencintai dunia. Selamat pula juga mencintai kedudukan. Selamat dari semua afat, penyakit yang menjauhkan ia dari Allah. Dan selamat pula dari syubhat yang bertentangan dengan hal itu. Selamat pula dari syahwat yang bertentangan dengan perintah Allah. Selamat dari keinginan yang yang menggeser kehendak perintah Allah. Dan selamat dari semua yang bisa memutus hubungan dengan Allah. Wah. Jadi salamatus sadr berarti qayyim itu luas sekali. Ini yang saya sebut ada salamatus sabr yang sifatnya khusus, yang terkait dengan iri, dengki, dan sombong, dan itu aja. Dan ada salamatus sadr yang luas sekali tadi. Kira-kira begitulah. Jadi kalau mau pemaknaannya ada di situ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Allah berfirman tabaraka wa taala, "Walladzina ja'u ba'dihim, orang yang datang setelah mereka, yaquluna rabbana ighfir lana, mereka berkata, ighfir lana, ampunilah kami. Li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, yang mendahului kami dengan iman. Wala taj'al fi qulubina, dan jangan jadikan di hati kami ghillal lil ladzina amanu, itu ada ghil bagi orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, duhai Rabb kami, sesungguhnya Engkau itu Maha lembut, Maha penyayang. Yani la taj'al fi qulubina ghillan. Wa qala ta'ala wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtiha an-nahar. Kami cabut dari hati mereka ada ghil ya. Ghil itu ada perasaan ganjal. Ini nanti ahli surga begitu. Wa qala ta'ala yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat yang enggak ada, di ada hari yang tidak ada manfaat itu harta dan anak-anak kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Demikian juga disebut di surat, di hadis Nabi banyak sekali. An Abdullah bin Amr radhiyallahu taala an, qala qila ya Rasulullah ayyun nasi afdal. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, apa itu orang yang paling utama? Kullu mahmumil qalb, saduqil lisan. Orang-orang mahmumil qalb. Apa yang dimaksud mahmunil qalb? Mahmum. Orang-orang yang hatinya bersih, selamat. Saduqil lisan, jujur hatinya. Qalu saduqul lisan na'rifuhu. Mereka bertanya, kejujuran lisan kami tahu. Fama mahmumul qalb, apa yang dimaksud mahmumul qalb? Mahmum ya, ya diterjemahkan kebersihan hati. Qala huwa taqiyyun naqi, orang takwa yang bersih. La itsma fihi wala bagh, tidak ada dosa, tidak ada kezaliman. Wala ghillan wala hasad, enggak ada ghil, enggak ada hasad. Bersih sekali hati. Disebut yuqal rajulun makhmumul qalb, orang yang makhmumul qalb, hatinya terjaga gitu. Karena idza naqiyya, idza kana naqiyal qalb, jika hatinya itu bersih atau terjaga. Terjaga minal ghilli wal hasad, dari ghil dan hasad.
Para ulama salaf punya ungkapan banyak masalah ini. Su'ila Ibnu Sirin rahimallahu ta'ala mal qalbus salim. Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala ditanya, apa itu hati yang bersih? Faqala, an-nasikhu lillahi fi khalqihi. Orang yang bertindak tulus untuk Allah terhadap karena Allah terhadap makhluknya. Ini ada cerita ketika Abdul Malik bin Marwan itu sudah mendekati sakaratul maut. Makanya mengumpulkan anaknya, di dalamnya ada Maslamah. Maka nasayyidahum. Ada namanya Maslamah dan Maslamah adalah pemimpin mereka. Faqala, usikum bitaqwallah. Saya wasiati kalian dengan takwa kepada Allah. Fa inna ismatun baqiyah. Itu penjaga yang kekal. Wa jannatun waqiyah, penjaga yang bisa menjaga, perisai yang bisa menjaga. Wa ahsanu kahfin, itu adalah gua yang paling kuat. Wa azyanu khiliyatin, dan perhiasan yang paling indah. Liya'tifal kabiru minkum ala saghir, hendaklah yang besar di antara kalian menyayangi yang kecil. Liya'rifis saghiru minkum haqqal kabir, hendaklah yang kecil tahu haknya yang besar. Ma'a salamatis sadr wal akhdi bi jamilil umur, disertai dengan hati yang bersih dan bertindak dalam semua halnya dengan indah. Wal akhdi bi jamilil umur, dan mengambil tindakan dengan keindahan perkara. Apa-apa itu harus indah, jangan buruk. Sufyan ibn Dinar mengatakan, saya bertanya kepada Abi Bashir, dan Abi Bashir adalah sahabatnya Ali radhiyallahu ta'ala. Ia berkata, akhbirni an amali man kana qablana. Berikan kabar kepadaku tentang perbuatan orang sebelum kita. Qala kanu ya'maluna yasira. Mereka itu beramal sedikit. Jaruna katsira, dan dikasih pahala banyak. Loh, kok bisa? Berbuat sedikit tapi pahalanya gede. Qultu walimadza, kenapa itu? Qala li salamati sudurihim, karena kebersihan hati mereka. Loh, jadi memang kebersihan hati ini membuat perkara kecil jadi bermakna besar. Allahumma ya Allah, semoga Allah jaga kita semua ya. Hati bersih, nggak iri, nggak dengki, nggak sombong, nggak dolim. Kalau bahasa sekarang nggak julid, nggak pelit, nggak apa. Baik gitu orang, baik gitu. Al-Haris Al-Muhasi mengatakan, innahu la tariqa aqrab min as-sidqi, tidak ada jalan yang lebih dekat daripada kejujuran. Wala dalila anjaku minal ilmi, dan tidak petunjuk yang lebih berhasil daripada ilmu. Wala zada ablagu minat taqwa, dan tidak ada bekal yang lebih menyampaikan ketujuan melebihi taqwa. Wa ma ra'aitu anfa lil waswas min tarkil fudul, dan saya tidak melihat yang bisa menghilangkan was-was daripada meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Wala anwar qalbi min salamatis sudur, dan tidak ada yang bisa memberikan cahaya pada hati melebihi salamatis sudur, kebersihan hati. Jadi orang itu kalau hatinya bersih, emang hatinya ini bercahaya. Qasim al-Ju'i atau al-Jau'i mengatakan, afdalu turukil jannah salamatus sudur. Jalan surga yang paling utama adalah keselamatan jiwa, keselamatan. Qala Badruddin Al-Ghazi. Badruddin Al-Ghazi mengatakan, min adabil isra, termasuk adab bergaul, salamatu qalbihi lil ikhwan, kebersihan hatinya kepada saudara-saudara, wan nasihatu lahum, bertindak terus kepada mereka, wa qabuluha minhum, dan menerima mereka. Liqaulihi ta'ala, illa man atallaha qalbin salim.
Ismail bin Abdullah bin Abil Muhajir. Ismail bin Abdullah bin Abil Muhajir. Lama hadrat abi al-wafa. Ketika ayahku mendekati kematiannya. Jama'a banihi faqala, ia mengumpulkan anak-anaknya. Faqala ya bunayya alaikum bitaqwallah. Hai anak-anakku, ini wajib takwa kepada Allah. Wa alaikum bil Qur'ani fatu'ahidu. Ini wajib terus bermegang Quran. Fatu'ahidu, maka bacalah dan pelajarilah. Wa alaikum bisidqi, engkau wajib jujur. Hatta ulau qatala hadun qadiran thumma su'ila anhu akarra bihi. Sampai ketika ia membunuh seseorang, kemudian dia ditanya, maka ia mengkabulkannya, mengakuinya. Wallahi ma kadzabtu kadzbatan mundu qara'tul Qur'an. Demi Allah, saya tidak pernah bohong sekalipun sejak saya baca Quran. Wa alaikum bisalamatis suduri li'amatil muslimin. Kau wajib bersih dadanya kepada seluruh kaum muslimin. Wallahi laqad ra'aituni wa inni la'abrahu min babi. Demi Allah, saya melihat diriku dan saya itu melewati pintuku. Fama alqa musliman illa walladhi fi nafsi lahu kalladhi fi nafsi nafsi. Saya tidak menemui seorang muslim kecuali yang ada pada diriku itu yang demi zat yang fi nafsi walladhi fi nafsi lahu, dan apa yang jiwaku ada padanya itu seperti diriku pada diriku. Yani apa yang aku cintai itu aku juga suka, aku cintai untuk dia. Afataruni ahabbi nafsi illa khairan. Apa kau tidak melihat saya lebih mencintai untuk diriku kecuali baik. Jadi melihat orang itu tidak ada dengki, nggak ada iri, nggak ada. Mungkin demikian. Sebelum lanjut, silakan kalau ada pertanyaan. Baik Ustadz, ini ada yang bertanya di kolom chat, saya izin bacakan ya Ustadz. Ya, Bu. Izin bertanya, kalau di lingkungan yang terkondisikan seperti di pendidikan, di kelompok kajian sifat-sifat itu kondusif Ustadz. Tapi kalau di lapangan, di lingkungan di lingkungan apa ini? Di lingkungan perdagangan sepertinya banyak sekali godaan untuk menjaga kebersihan hati. Bagaimana cara menguatkan? Bagaimana cara menguatkan diri agar dimanapun tempat bisa menjaga kebersihan hati itu Ustaz. Jazakallah khair, itu dari pertanyaan Bu Sis ya. Iya, jadi Nah, memang pertama kita kalau kalau konkretnya ya, kita harus tahu diri kita tuh. Istilah kata ini, kita ini baju kita itu baju yang gampang dibersihkan atau kalau kena debu itu nempel. Kan ada jenis baju bisa dipakai, nanti kalau kotor tinggal dikebut cerut gitu ya. Nah, kalau kita memang rentan dengan itu ya maka harus menjaga pergaulan. Itu paling gampang caranya. Tapi kalau kita bisa ngejaga, maka nggak apa-apa lebih luas pergaulannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Ustadz kan harus bergaul, wong saya bisnis, ada apa. Berarti adalah menguatkan diri. Caranya tiga. Tolabul ilminya dikuatin. Misalnya ngecasnya ini dikuatin. Karena kita cas sepagi, bisa pakai sehari, bisa dicas lagi. Atau ternyata hanya dipakai setengah hari, nanti ngecas lagi duhur, ya apa-apa, aja 2 kali. Pagi dan siang misalnya. Pagi di Pasir Formula Hati, siang di Masjid Mana kan banyak tuh kajian siang. Gitu. Terutama yang bahas masalah hati. Kedua, cara menguatkan dengan banyak berzikir. Yang kedua, banyak berzikir. Zikirnya setelah tolabul ilmi, zikirnya dibanyakin. Zikir itu ya kayak air kan. Gitu. Isinya nanti kita itu di samping akhirnya fokus kepada kerjaan kita sendiri itu. Kedua, insya Allah juga menjadi fadilahnya ngejaga kita.
Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, termasuk tips cukup praktis ya, itu menjaga sholat jamaah atau sholat 5 waktu itu. Itu kan jedanya 4 jam ya. Nah, kalau kita bergaul 2 jam di rapat, nah, wudhu, sholat lagi, itu sangat menjaga tuh. Terutama kalau bisa apa di masjid di apa gitu. Nah itu insya Allah bisa menjaga. Ini aja 3 ini, tolabul ilmi, zikir, jaga sholat ya. Insya Allah ngejaga. Wallahu a'lam. Hmm. Ya, Bu Sis mudah-mudahan terjawab ya. Dan ini Ustaz masih ada satu lagi Ustaz. Nah, Ada satu lagi saya coba bacakan. Ustadz, adakah hubungan kebersihan hati dengan trauma-trauma masa lalu, seperti misalnya trauma masa kecil dan trauma-trauma dalam kandungan seseorang? Bagaimana kiat membersihkan hati jika ada trauma-trauma tersebut dalam diri seseorang? Itu dari Ibu Yayu, Ustadz. ya yang pertama itu memaafkan. Jadi trauma-trauma itu ada 2 pendekatan kan. Kalau pendekatan ilmu yang ilmiah itu psikolog atau psikiatri itu, kan nanti ada pengobatannya itu. Tapi sebenarnya paling gampang itu memaafkan. Kenapa trauma? Karena nggak memaafkan. Masih nempel ke Ustadz. Tapi kalau dimaafkan hilang, insya Allah. Gitu. Nah, memaafkan itu berarti ya melupakan. Jadi ya seakan-akan nggak ada. Gitu. Aku maafkan tapi masih ingat. Ya berarti belum lengkap memaafkannya. Maafkannya itu seperti nggak ada. Orang yang pernah dilukai, memaafkan. Itu ketemu orangnya nggak kenapa-kenapa, sudah. Seperti Rasulullah SAW ketika ketemu Abu Sufyan. Itu kan dilukai Rasul itu. Tapi ya begitu ketemu sudah selesai, sudah. Itu maafkan betul. Aku enggak. Aku maafkan tapi aku nggak bisa melupakan. Itu istilahnya orang nggak bisa maafkan aja itu. Kalau maafkan ya maafkan, kelar. Pasti lupa ketemu orangnya udah bener baik gitu. Itu maafin namanya. Nah, bahwa kita harus menjaga keburukannya, iya, itu harus menjaga kan. Tapi ya maafkan ya maafkan. Nah, itu pertama. Nah, yang kedua, bagi trauma gitu di anu di apa diisi atau apa istilahnya diinjeksi hal-hal baik yang menjadi fokus ke depannya. Nah, masalah trauma-trauma itu saya termasuk yang agak apa istilahnya itu agak concern di bidang bab trauma-trauma ini. Karena trauma-trauma ini itu muncul setelah banyaknya ilmu-ilmu yang baru ini. Dulu sebelum ada ilmu yang baru-baru ini, hal buruk yang menimpa orang, ya udah pakai konsep agama dimaafin aja. Tapi karena konsep itu nggak dikuatin, terus dapat provokasi itu mempengaruhi perilaku ke depan, terus panjang lebar cerita. Hanya orang fokus saja ke masalahnya itu. Akhirnya traumanya berkembang terus gitu. Padahal kalau dimaafin kelar sebenarnya. Maafin, dilupain, fokus ke depan. Yang lalu kan sudah berlalu. Kenapa diungkit-ungkit? Kenapa ditahan, dipegang terus? Saya dulu dapat perlakuan buruk dari apa gitu. Masa ingat mulu? Selesai sudah. Para sahabat pada waktu jadi orang kafir kan Masya Allah perlakuannya. Normal, hidup normal. Saya pernah ketemu psikolog tentang masalah kayak gini. Memang orang sekarang, ini psikolog ya, cukup senior dari UI. Sekarang umurnya udah hampir 57-an.
Dia mengatakan anak sekarang mah rentan, gitu. Gitu-gitu trauma, gitu-gitu trauma, gitu. Dulu kita waktu kecil nggak ada trauma. Ini psikolog yang ngomong kayak begini. Meskipun memang secara ilmiah diakui, ya. Tapi kan itu kan penelitian datang dari orang yang nggak punya hati yang lapang, hati yang bersih, sehingga dikit-dikit terluka, dikit-dikit trauma, dikit-dikit apa, gitu. Nah itu. Jadi setelah dimaafkan, nomor dua, fokus kepada hal baik yang ia dapati, sehingga nanti nggak kembali ke belakang lagi. Lama-lama itu lupa, gitu. Istilahnya itu trauma lama ini kan udah dibersihin terus ditumpuk. Tapi kalau nggak dimaafin yang ganjal, ditumpuk nggak bisa, kan belum dimaafin. Dimaafin, ditumpuk, jadi dia hilang sudah, kegeser sama hal baik yang sudah ia timpa. Gitu. Mungkin demikian, kan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jelas ya Bu, Bu Yayu. Jadi Ya, memang terima intinya kasih, Bu. ya, mungkin barangkali ada teman-teman lagi yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu. Yang bisa raise hand, silakan. Belum ada lagi, Lanjut Ustaz. Ibu, mungkin tip Ya, terakhir siap. ya. Akhlak ini sebenarnya akhlak besar, tapi akhlak umum ya. Ini akhlak yang umum sekali. Cuman memang istilah itu hatinya baik sekali. Itu maknanya tidak iri, nggak ini ya. Itu ya. Jadi itu satu bab akhlak berdiri sendiri, tapi juga bisa mengcover yang lain. Nah, tetapi kalau konsep kebersihan hati yang global tadi, ya tidak ada urusan iri dengki doang, ya urusan banyak hal yang kita bahas sepanjang kajian tazkiyatun nafas itu ya. Jadi jangan salah paham, jadi ada istilah akhlak salamatus sadr dan ada konsep salamatus sadr. Nah, kalau mungkin gampangannya gitu. Kalau akhlak salamatus sabr itu bersih dari iri, dengki, sombong, dan sekitarnya itu. Tapi kalau konsep salamatus sadr, konsep hati yang bersih ya itu yang sudah kita bahas di tazkiyatun nafas tuh, yang punya sifat baik, selamat dari sifat buruk. Nanti ada tahalli, ada takholi itu yang selama ini kita bahas. Itu namanya konsep salamatus sabar yang nanti menghasilkan kebersihan hati, yang menghasilkan kebersihan hati, yang nanti salah satu hasilnya akhlak bersih hatinya. Kira-kira gitu ya, ada salamatus sabar yang konsep global sama yang di bawah menjadi level akhlak saja. Nanti yang level akhlak saja kan tidak mencakup syukur, nggak mencakup sabar, nggak mencakup ikhlas, itu dianggap akhlak yang sejajar dengan akhlak salamatus sadar. Nah, beberapa tip agar punya akhlak salamatus sadar. Pertama, ilmu ya. Ini bab masalah mengilmui ini menjadi penting. Karena bersih dari iri dengki. Harus tahu iri itu apa, dengki apa, sombong apa, zalim itu apa. Tadi kalau Muqayyim memperluas sekali, nah itu apa aja. Gunanya ilmu di sini letak. Jadi makanya thalabul ilmi menjadi penting. Yang kedua, memang banyak berzikir ya. Zikir itu ngebersihin betul. Terutama tauhid, zikir tauhid, la ilaha illallah. Itu insya Allah akan membantu kita untuk bersih. Karena orang kalau fokus pada Allah kan jadi nggak kemana-mana, nggak keganggu sama kanan kiri. Hmm. Yang ketiga ini eh, kita nyebutnya fokus kepada amal solehnya. Jadi terkadang orang itu bisa muncul sombong, iri, dengki macam-macam karena dia fokus ke kanan kiri. Kanannya ada, dia iri. Kanannya nggak ada, dia sombong. Tapi kalau lo fokus saja gitu, nah, ada ilmu yang ia pahami, oh ini nggak boleh gitu. Terus dia banyak berzikir itu fokus. Kan dia akhirnya nggak nggak rentan kena gitu. Nggak rentan terprovokasi namanya. Kalau buat ilustrasi itu kalau orang nyopir kan fokus kita jalan ke depan ya. Fokus jalan ke depan. Nah, tapi kalau orang nolak kan bisa nyerempet kanan kiri kan. Nah, gitu.
sama nih. Terlalu noleh ke kanan itu. Istilahnya fokus keluar dirinya. Makanya noleh ke tetangga, noleh ke ini, noleh ke ini. Nah, fokus pada urusan dirinya aja dulu. Dakwah itu kan bukan berarti nyampuri orang lain ya. Dakwah itu adalah mengembangkan kebaikan. Ya. Bukan nyampurin urusan orang lain. Kadang dakwah tapi yang terjadi nyampurin urusan orang lain. Itu jadi nggak bagus. Nah itu kalau suka gitu akhirnya suka kena jadinya. Iya. Nah yang ketiga, yang keempat, ya bergaul dengan orang-orang yang baik hatinya itu. Kita nanti terkesima gitu. Ada orang kok sebaik gitu, nggak julid, nggak marah. Dan kalau kita ketemu orang kayak gitu mah, Masya Allah. Kita berdoa ya, semoga anak-anak kita begitu, pasangan kita gitu ya. Kalau enggak ya berdoa kepada Allah, semoga nanti Allah selesaikan. Karena orang yang seperti itu mau jadi apapun nyenengin. Jadi suami juga nyenengin, jadi istri juga nyenengin, jadi bapak jadi nyenengin. Karena ya emang halus gitu, jadi nggak kenapa-kenapa gitu. Tapi ada orang julid, iri, dengki, sombong, belagu, eh, bawel, cerewet, kan ribet kayak gitu. Nah, jadi baik gitu, baik gitu. Masya Allah. Nah, kita bayangkan Rasul orangnya baik sekali. Udah kayak gitu, gimana orang nggak tertarik kan? Istrinya ya gimana ya Rasul, aku nggak cemburu pada orang sepertimu gitu. Lah ya, orangnya ini baik gitu. Nggak pernah nggak pernah keras, nggak pernah apa, Masya Allah. Mungkin demikian ya, eh, tip praktis tentang akhlak salamatus sadr. Saya ulangi lagi ya. Salamatus sadr yang kita bahas di sini itu yang sudah berbentuk akhlak. Dan salamatus sadr yang kita bahas di Tazkiyatun Nafs lebih luas daripada itu. Gitu ya. Nanti jangan sampai salah paham. Jangan nanti kebersihan hati nanti sesempit yang di akhlak kebersihan hati ya. Karena nggak sedikit yang terjebak di situ. Orang hatinya bersih, nggak iri, nggak dengki. Iya, itu namanya akhlak kebersihan hati. Akhlak salamatus sadr. Gitu. Tapi kebersihan hati yang global itu lebih daripada akhlak kebersihan hati itu. Karena isinya ada ikhlas, ada wajib, ada syukur, ada sabar, ada mahabbah kepada Allah, ada yang tinggi-tinggi kemarin makrifah kepada Allah. Dan yang dihindari bukan hanya iri, dengki gitu. Yang dihindari ya seluruh penyakit hati, ada kufur, ada dzulm. Tadi meskipun tadi di syarat Ibnu Qayyim yang dihindari banyak sekali gitu. Tetapi memang kalau Ibnu Qayyim ya berarti ke arah konsep tazkiyatun nafs yang luas itu. Paham ya kira-kira ya. Jadi ada salamatus sadr yang global, ada salamatus sadr yang khusus menjadi nama untuk akhlak gitu ya. Eh, Nah yang kita bahas yang salamatus sadr yang khusus dipakai nama untuk akhlak, kayak istilah infak. Infak itu apa aja yang kita keluarkan, baik yang wajib berupa zakat dan nafkah atau yang sunnah berupa sedekah. Tapi infak yang global ini juga digunakan jadi istilah infak yang kecil. Infak adalah pemberian kepada aujil khair, wajah-wajah kebaikan atau jalan-jalan kebaikan. Namanya infak. Karena kalau yang untuk orang miskin namanya sedekah, yang untuk wajib namanya zakat. Jadi kata infak itu ada infak yang posisinya global di atas, menaungi seluruh pengeluaran, dan ada infak yang khusus maknanya adalah pemberian atau pengeluaran untuk aujil khair, jalan-jalan kebaikan. Nah, itu mirip konsep kayak gini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian materi pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan, persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih ada satu pertanyaan, Ustaz. Dibahas Ya, bagaimana, Ustaz? Oke. silakan. Izin bertanya, ada orang yang polos atau lugu, Ustaz. Apakah itu lebih mudah menuju kebersihan hati? Dari Bu Sis. Silakan, Ustaz. Ya, karakter polos itu lebih mudah ke situ. Kalau karakter tricky itu agak cenderung ke iri dengki. Itu setiap karakter itu karunia sekaligus ujian.
Orang polos bisa cenderung ke arah sana, tapi juga bisa kalau tidak bisa dijaga akhirnya menjadi orang bodoh. Dia itu polos apa bodoh? Mirip. Mirip Dia BTS. polos atau hatinya memang baik sekali. Ya bisa jadi. Paham ya? Kayak orang Adanya trik itu bisa kalau nggak dijaga jadi culas. Tricky. Orang cerdik gitu ya. Cerdik ya, cerdik. Cerdik itu kalau nggak dijaga jadi tricky dan culas. Tapi kalau dijaga, ya jadi sebuah kecerdasan yang indah. Tingkat tinggi kan. Macam itulah kira-kira. Wallahu a'lam. Sekalian masih ada yang mau ditanyakan mungkin? Karena waktu kita sudah jam 7:05 ya, Ustaz. Ya, moga. Datanya belum ada lagi yang bertanya. Mudah-mudahan kita jadi sekarang lebih paham ya Ustaz tentang akhlak itu sendiri dengan konsep ya. Jadi kita membedakan. Mungkin kita akhiri saja Ustaz. Bapak Mangga Ibu, silakan. mari sama-sama kita akhiri dengan berdoa semoga Allah kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillah hamdan. Salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka tawwab. لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اتنا الى احسن الاخلاق واحسن الاعمال. لا يأتي لأحسنها إلا أنت اصرف عنا سيصرف عنا سيئة إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Jazakallah Ustaz atas paparannya. Kajian pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita akhiri pengajian kita. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan untuk besok kembali kita hadir dalam kajian kita, dan mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terakhir kita minta semoga dimudahkan juga kita mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Baik, kita akhiri kajian kita dengan sama-sama melafazkan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha yang bertugas, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum.